Jujur, dari detik pertama gue udah tahu film ini bakal gila. Dan gue nggak salah. Di Arizona, FBI udah ngepung satu rumah di pinggiran kota yang dikaitkan sama kartel Sonora yang terkenal brutal. Kate Macer dan partnernya Reggie Wayne masuk dengan cara yang nggak sopan, nembus tembok, bersih-bersih ruangan satu persatu. Kate nendang pintu, hampir kena tembakan senapan dari balik dinding. Tapi dia lebih cepat, penembaknya jatuh duluan. Tapi yang bikin semua orang berhenti napas, bukan tembak-tembakan itu. Di balik tembok-tembok rumah itu, ada lebih dari 40 mayat. Membusuk, tersembunyi di dalam dinding seperti rahasia yang sengaja dikubur. Agen-agen FBI pada muntah di luar. Bahkan yang udah bertahun-tahun di lapangan pun nggak kuat nahan. KT dan atasannya Jennings masuk, ngitung satu persatu dengan ekspresi yang kosong. Mereka curiga ini milik Manuel Diaz, petinggi kartel Sonora yang lagi ngumpet di Amerika. Bukti belum cukup, tapi perasaan mereka udah bilang siapa yang tanggung jawab. Di luar, dua polisi nemuin trapdoor terkunci di dalam gudang. Sebelum mereka sempat ngapa-ngapain, boom, gudang itu meledak rata. Dua polisi itu tewas di tempat. Kate pulang ke rumah dalam kondisi yang bisa lo bayangkan sendiri. Dia mandi dalam diam, duduk sendirian. Coba proses apa yang baru aja dia lihat. Gak lama, dia sama Reggie dipanggil ke kantor FBI. Di sana ada seorang pria, CIA officer, namanya Matt Graver, yang lagi nelaah file Kate dengan seksama. Graver nanya macem-macem soal operasi Manuel Diaz, soal kehidupan pribadi Kate. Kate jawab pelan, dia udah cerai, gak punya anak. Graver nawarin dia bergabung ke task force baru yang dibentuk khusus buat ngusik kartel Sonora. Target awal, Guillermo, adik Manuel yang diduga sembunyi di El Paso. Detail lainnya, Graver tetap samar. Jennings bilang ini sukarela. Kate bilang iya, tapi dengan satu syarat. Dia mau nguber orang-orang yang tanggung jawab atas rumah mayat itu. Reggie antar Kate ke pangkalan udara. Tapi cuma Kate yang boleh masuk. Di landasan udah ada jet pribadi. Dan di dalamnya ada satu orang lagi yang masuk tanpa banyak ngomong. Namanya Alejandro. Orangnya pendiam, dingin. Matanya kayak orang yang udah lama berhenti percaya sama siapapun. Waktu pesawat udah di udara, Alejandro nanya Kate pernah ke Juarez nggak? Padahal tujuan mereka El Paso. Kate bingung. Dan gue rasa dia harusnya lebih dari sekadar bingung. Mereka mendarat di Texas dan langsung dibawa ke pangkalan militer AS. Di sana, Kate nemuin dirinya di tengah task force yang gede banget. US Marshals, Operator Delta Force, CIA Black Ops Agent Steve Forsing. Ternyata Guillermo udah ditangkap. Sekarang mereka mau transfer dia balik ke pangkalan. Dan risikonya tinggi. Kartel bisa ngambush di mana aja sepanjang jalan. Kate coba cari tahu siapa sebenarnya Alejandro. Ternyata dia mantan jaksa federal di Meksiko, berkewarganegaraan Kolombia. Hati nyebut dia advisor, tapi Kate nggak percaya begitu aja. Sebelum berangkat, Kate minta kejelasan. Hati jawab simple. Mereka di sini untuk ngancurin orang-orang yang bikin kejadian di Arizona. Tinggal pilih, ikut atau ketinggalan. Konvoi bergerak, nyeberang ke Meksiko, masuk ke Juarez, dan langsung. Kate disuguhin pemandangan yang bakal susah dilupain. Di atas jembatan yang mereka lewati, tubuh-tubuh manusia tergantung. Bukan satu, beberapa. Ditampang dengan sengaja, supaya semua orang lihat. Bukan film horor. Ini kota yang beneran udah jadi zona perang, dan penduduknya udah belajar hidup di tengah itu semua. Intel masuk di tengah jalan, kartel udah tahu rute mereka. Konvoi sesuaikan jalur, tetap bergerak. Setelah ngambil Guillermo, rombongan balik ke arah perbatasan. Tapi di tengah kemacetan biasa, Alejandro duluan yang nyadar ada yang aneh. Dua mobil mencurigakan mendekat. Tim siap senjata, tapi instruksinya jelas. Jangan tembak duluan, tunggu provokasi. Satu anggota kartel buka pintu mobilnya. Delta Operators langsung bergerak. Semua dinetralisir dalam hitungan detik. Mobil kedua, Forsing yang ngurus. Satu polisi federal korup coba nembak Kate dari belakang. Kate lebih cepat balik ke pangkalan. Kate gelisah. Dia nanya soal legalitas semua yang baru aja terjadi. Graver jawab santai. Ini perang versi baru, dan Kate perlu ngerti cara kerjanya. Sementara itu, Alejandro ketemu Rafael, pejabat kepolisian Meksiko. Teman lama dari masa lalu yang entah gimana masih hidup. Rafael kasih info soal terowongan rahasia yang dipakai kartel buat penyelundupan. Sebelum pergi, Rafael minta maaf sama Alejandro. Maaf yang berat, kayak orang yang tahu ada hutang yang gak akan pernah bisa lunas. Alejandro masuk ke ruang interogasi bawa segayung air. Guillermo, yang tadinya pura-pura gak ngerti bahasa Inggris, langsung pucat begitu lihat Alejandro di ambang pintu. Satu kata keluar dari mulutnya, gemetar. Medellin. Alejandro duduk. Dekat banget. Dan apa yang terjadi setelah itu bukan interogasi biasa. Kate naik ke atap gedung sama salah satu operator Delta. Dari sana, mereka ngelihat Juarez di bawah.
Kota yang semalam aja sejak Guillermo ditangkap udah meledak jadi lautan kekerasan. Baru semalam, satu malam, sekali rantai komando kartel terusik, semuanya chaos. Dan tim ini yang mulai semuanya. Setelah balik ke Arizona, tim Graver kumpulin migran ilegal yang udah digaruk. Alejandro milah-milah, yang dari Nogales dan Sonora dipisahin ke satu sisi. Dia tanya satu-satu, rute mana yang mereka hindari, tangan mereka kelihatan pernah kerja di mana. Regi nggak tahan lama. Dia tarik Graver ke pinggir. Penjelasan atau dia cabut. Graver akhirnya buka kartu. Mereka lagi ngetrace lokasi terowongan Sonora lewat pola migrasi. Dan tujuan sebenarnya jauh lebih gede dari sekadar nangkep Guillermo. Mereka mau bikin cukup kekacauan supaya Manuel terpaksa balik ke Meksiko. Dan akhirnya nunjukin keberadaan bosnya, Fausto Alarcon, El Verdugo. Alejandro ngibaratkan nemu Fausto kayak nemuin vaksin buat wabah yang udah lama nggak bisa diobatin. Kate balik ke apartemennya sendiri, gelut sama pikirannya. Coba yakinkan dirinya bahwa yang mereka lakuin itu ada nilainya. Regi datang, bilang dia curiga CIA sebenarnya nggak boleh beroperasi di tanah AS. Artinya Graver pakai kedok DOD advisor buat nutupin semuanya. Regi janji bakal jaga Kate, tapi dua orang yang nggak tahu mereka lagi dimainin susah buat saling jaga. Operasi berlanjut. Mereka surveillance bank yang terlibat pencucian uang Manuel. Seorang kurir wanita ketahuan masukin uang tunai dalam jumlah gede, langsung dicegat begitu keluar. Kate ngelihat ini sebagai kesempatan. Dia abaikan perintah Graver, masuk ke bank bareng Regi. Di dalam, mereka nemuin Manuel punya kredit line 17 juta dolar, yang sengaja dibuat defisit dan gak dilaporin kemana-mana. Kate excited. Ini bisa jadi kasus hukum yang solid, tapi Graver gak mau denger. Tujuan mereka bukan nangkep Manuel secara hukum. Mereka mau dia kabur balik ke Meksiko. Kate pergi ke Jennings minta validasi. Jennings bilang terus terang, penuntutan hukum jarang berhasil, dan orang-orang kayak Graver ada karena pejabat terpilih yang izinin. Kate nggak perlu takut keluar dari jalur konvensional. Tapi justru itu yang bikin Kate makin nggak tenang. Malamnya Kate dan Regi pergi minum di bar. Di sana ada seorang pria yang nentengin Kate dari seberang ruangan. Kenalan lama Regi, ngakunya polisi Phoenix. Namanya Ted. Mereka ngobrol, ketawa-ketawa. Ted ngajak Kate dansa. Chemistry ada, dan satu hal bawa ke hal lain sampai mereka balik ke apartemen Kate. Di tengah momen itu, Kate ngeliat sesuatu di pergelangan tangan Ted. Karet gelang, persis sama dengan yang ada di tas kurir kartel tadi. Kate gerakin tangan ke senjatanya. Ted lebih cepet, dia langsung ngunci leher Kate, tekan dia ke tembok, nyaris bunuh dia di situ juga. Sampai Alejandro tiba-tiba muncul dari kegelapan, senjata udah ngarah tepat ke wajah Ted. Lo di posisi Kate, lo bakal bisa percaya siapa lagi setelah malam itu? Tulis di komentar, gue penasaran. Keesokan harinya, Graver hadapin Kate soal keputusannya masuk ke bank. Regi ngerasa bersalah udah kenalin Ted. Diinterogasi, Graver dan Alejandro hajar Ted habis-habisan. Ancam buka identitasnya ke kartel. Ancam penjara buruh, sampai Ted ngakuin berapa banyak polisi yang udah disusupin kartel. Setelah itu, Alejandro ngecek kondisi Kate. Pelan-pelan dia bilang, Kate ngingetin dia sama seseorang yang sangat berharga buat dia. Istirahat dulu. Besok, mereka panggil Manuel balik ke Meksiko. Kita dikenalkan sama Silvio, polisi Sonora yang punya keluarga, punya anak kecil, punya janji main bola sore ini. Anaknya sempat pegang-pegang senjata yang ada di meja. Silvio langsung tegur serius. Jangan sentuh, bahaya. Ironi yang nggak ketara, karena Silvio sendiri udah lama hidup di lingkaran yang jauh lebih berbahaya dari senjata itu. Konvoi bergerak ke area terowongan. Kate dan Regi diminta tetap di belakang, bukan bagian dari operasi utama. Dan disinilah Kate akhirnya nyadar sepenuhnya. Dia dan Regi dibawa bukan karena keahlian mereka. Mereka adalah tameng legal. Cover buat CIA yang nggak bisa beroperasi. Tanpa wajah FBI ia di barisan. Tim Delta masuk ke terowongan kayak bayangan. Nggak ada suara, nggak ada cahaya yang sia-sia. Graver perintahkan weapons free. Di dalam gelap, suara-suara muffled mulai kedengeran. Teriakan, lalu hening. Lalu mayat-mayat yang berserakan di sepanjang lorong. Tim sampai di ruang utama. Baku tembak pecah tiba-tiba. Kate hampir kena. Regi tutup posisinya. Di sisi Meksiko, Silvio lagi bongkar muatan narkoba dari bagasi mobilnya. Dan Alejandro muncul dari arah yang nggak disangka-sangka. Silvio kenal dia. Satu kata, gemetar. Medellin. Kate muncul, minta Alejandro lepas Silvio. Alejandro jawab dengan nembak Kate di rompi anti pelurunya. Keras banget. Peringatan yang sangat jelas. Jangan pernah arahkan senjata ke dia. Alejandro ambil alih mobil polisi Silvio. Terima arahan ke arah kendaraan Manuel. Silvio di kursi penumpang, ngerengek soal keselamatan anaknya. Alejandro jawab satu hal, turutin perintah. Kalau mau ketemu anaknya lagi. Regi nyadar Kate nggak ada. Tim balik cari. Kate muncul dari mulut terowongan.
dan langsung nyerang Graver. Tapi Graver tekan dia ke tanah. Delta Operator amankan Reggie di sisi lain. Graver akhirnya jelasin semuanya. Alejandro adalah asasin terlatih CIA, yang sekaligus bekerja untuk kartel Medellin Kolombia. CIA pakai dia. Dia pakai CIA buat balas dendam pribadi. Fausto Alarcon yang udah bunuh istrinya, dan lakuin hal nggak manusiawi ke anaknya. Seluruh operasi ini, pada akhirnya, demi Alejandro bisa sampai ke Fausto. Kate ancam mau expose semuanya. Graver bilang dengan tenang, itu keputusan yang sangat bodoh. Di jalan, Alejandro suruh Silvio hentikan mobil Manuel. Manuel turun, masih berani nanya siapa yang berani ngomong sama dia. Setelah dilucutin senjatanya, Alejandro tembak Silvio tanpa peringatan, tanpa ragu. Lalu tembak lutut Manuel dan paksa dia nyetir ke arah mansion Fausto. Di gerbang depan, penjaga ditembak. Sempat lapor all clear ke radio sebelum jatuh. Manuel nanya apa nasibnya. Alejandro diam. Di checkpoint kedua, semua penjaga dibereskan satu persatu. Alejandro tembak Manuel di leher. Tinggalkan dia sekarat di balik setir. Alejandro masuk sendirian ke mansion itu. Tenang, teratur. Di ruang makan, Fausto lagi duduk bersama istri dan 2 anaknya. Makan malam seperti biasa. Alejandro duduk di ujung meja, ngomong dalam bahasa Inggris supaya anak-anak nggak langsung panik. Fausto bilang orang-orang yang nyuruh Alejandro nggak beda jauh dari dirinya sendiri. Dia nanya apa istri Alejandro bakal bangga lihat apa yang dia jadi sekarang. Alejandro ngingetin dia soal anaknya. Dan itu cukup buat menutup semua argumen Fausto. Fausto minta jangan dibunuh di depan keluarganya. Alejandro tembak istrinya, lalu anak-anaknya. Dan di akhir, Fausto sendiri, hutang lunas. Tapi harganya gak ada yang mau hitung. Kate sendirian di balkon apartemennya, ngeliatin malam yang tenang. Alejandro muncul dari belakangnya, pegang pistol Kate sendiri. Dia minta Kate duduk. Kate gemetar, turutin. Alejandro bilang Kate ngingetin dia sama anaknya. Lalu dia sodorkan dokumen. Surat pernyataan yang membebaskan CIA dan Alejandro dari semua tanggung jawab hukum. Kate harus tanda tangan. Alejandro tempel laras pistol ke dagunya dan bilang dengan tenang, kematiannya bisa dibuat kelihatan kayak bunuh diri. Gak ada yang bakal curiga. Kate nangis dan tanda tangan. Alejandro bilang dia harus pindah kota. Lu bukan serigala, lu gak akan bertahan di dunia ini. Dia pergi. Kate ambil pistol lain, arahkan dari balkon. Alejandro berbalik, tatap Kate langsung. Gak kabur, gak khawatir. Dan Kate gak bisa narik pelatuk, dia hanya bisa nonton Alejandro jalan pergi ke dalam gelap. Di tempat lain, istri dan anak Silvio lagi nonton pertandingan bola sore itu. Terdengar suara tembakan di kejauhan. Orang-orang di sekitar mereka hampir gak bereaksi. Sebentar lirik ke arah suara, lalu balik lagi ke lapangan. Itulah dunia tempat mereka tinggal. Kekerasan udah jadi background noise. Dan di dunia yang kayak gitu, gak ada yang namanya menang. Cuman ada yang lebih lama bertahan. Kalau lo suka jenis film kayak gini, pastiin lo udah subscribe ya. Gue bahas banyak film yang gak kalah gila dari ini.